أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam dan tak lupa kepada Nabi kita yang telah membawa risalah dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan amalan penghapus pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadin minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malukum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Yang artinya, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Jika iman kita masih kuat, berapa besar pun ujian yang datang, insya Allah bisa dilalui. Namun apabila iman sudah lemah, sedangkan ujian hidup berat dan godaan banyak, maka inilah salah satu sebab yang menjadikan orang untuk menjadi murtad. Banyak di luar sana yang terjerumus dalam perbuatan ini. Banyak pejabat-pejabat, artis-artis maupun ustadz sekalian. Banyak di antara mereka yang tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, dan mereka tidak meyakini bahwa agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesempitan hidup telah mengalahkan mereka sehingga ada yang tega menukar agamanya dengan mie instan. Sadar atau tidak, ia telah menghapus semua pahala amal kebaikannya selama ini. Semua amalannya di dunia untuk di akhirat terhapus oleh amalan ini. Perbuatan murtad adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengazabnya dan menyiksanya di akhirat nanti, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa ini. Yang selanjutnya adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin rahimakumullah, syirik adalah dosa yang paling besar. Oleh sebab itulah para rasul dan nabi turun ke muka bumi ini untuk mendakwahkan kepada mereka dan memperingatkan mereka bahwa sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dan Allah murka terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan ini. Apabila seseorang berbuat syirik, maka semua amalannya akan terhapus juga di dunia dan di akhirat. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan di dalamnya itu kekal. Syirik ada bermacam-macam. Ada yang jelas dan ada yang samar. Sehingga terkadang ada orang yang jatuh dalam perbuatan syirik. Ada juga yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang samar namun tidak terasa oleh dirinya sendiri. Perbuatan ini seharusnya
sangat berhati-hati ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu, berhati-hatilah. Banyak pada zaman dahulu menyebutkan bahwa mitos-mitos terdahulu sangat dipercayai oleh mereka. Namun jangan sampai terbawa oleh kita yang ada pada zaman saat ini. Oleh karena itu kita harus memiliki rasa takut akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang dikenal sebagai bapaknya para nabi, penghulunya orang-orang bertauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari perbuatan syirik ini. Sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wajidubni wa baniya an na'budal asnam." Yang artinya, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Quran surat Ibrahim ayat 35. Ibrahim At-Taimi mengatakan, siapa yang aman dari bala kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Artinya, jika Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah dari para nabi dan penghulunya adalah orang-orang yang bertauhid, merasa tidak aman dari syirik, maka selain Nabi Ibrahim alaihissalam tentu lebih layak dan lebih patut untuk takut serta khawatir terhadap syirik. Semoga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan semua umat muslim di dunia ini terjauh dari perbuatan ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya juga kita harus meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itulah mengapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena manusia itu tempatnya salah dan bagi Allah lah mutlak kebenarannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.